Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasuluhun nabiyul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, judul yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah pentingnya ikhlas, terutama di bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian, kata ikhlas dalam Al-Quran diantaranya disebut untuk menggambarkan susu yang murni. Susu keluar dari perut hewan yang mana dalam perut hewan terdapat darah dan kotoran. Namun susu sama sekali tidak tercampur dengan kedua hal yang kotor tersebut. Susu keluar murni sebagai susu. Kita di dunia ini, atas kekotoran-kekotoran yang ada, kita perlu memurnikan perilaku kita yang akan kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi mim baini farsin wa damin labnan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu, kata Allah, benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran-kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dengan demikian, kita perlu juga ketahui ikhlas itu mempunyai definisi sebagai berikut. Al-ikhlasu huwa tajridu qasdi taqarrubi ilallahi ta'ala an jami'i syawahib. Artinya ikhlas adalah memurnikan tujuan taqarrub kepada Allah Ta'ala dari segala hal yang mencampurinya. Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah agar kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ibadah yang ikhlas ini. Terutama di bulan suci Ramadan. Di beberapa hadis Rasulullah SAW sering mengingatkan kita agar ketika kita melaksanakan ibadah harus benar-benar memperhatikan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan momen Ramadan ini Rasul sampaikan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan puasa karena iman dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka laksanakan benar-benar ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lewat. Walaupun Rasul tidak menspesifikasi dosa yang lewat itu dosa berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, tapi yang jelas bahwa hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau saja kita melaksanakan puasa Ramadan benar-benar ikhlas pada Allah. Kemudian di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasul juga menyampaikan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lewat. Walaupun faktanya kita lihat sekarang ini bahwa banyak orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan
qiyamul lail, salat malam, sekedar melakukan rutinitas saja. Prinsipnya hanya sekedar melakukan. Tapi setelah mereka melaksanakan puasa, setelah mereka melaksanakan qiyamul lail, tidak ada efek positif yang muncul dari ibadah yang dilakukannya. Mungkin karena keikhlasannya yang kurang. Terutama para remaja, targetnya supaya cepat selesai tarawih. Maka mereka akan cari imam yang paling cepat bacaannya, yang paling cepat gerakannya. Ini sebetulnya adalah motivasi yang salah. Dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas, setulus hati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali untuk beribadah atau untuk mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Allah jelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk ibadah, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan pula berarti bahwa selama 24 jam kita hanya sholat saja, membaca Al-Quran saja, untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang lain ditinggalkan begitu saja. Tidak. Bahwa ibadah itu terbagi pada dua. Ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Belajar, bekerja, mencari nafkah, membantu orang tua, berbuat baik kepada teman, itu adalah bagian dari ibadah. Kalau saja kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab dijelaskan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa, bahwa semua niat itu tergantung dari atas apa yang ia niatkan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Ramadan ini akan mampu mendidik kita menjadi orang-orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang menyerahkan dirinya, amal ibadahnya secara totalitas pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan yang ikhlas kita laksanakan di Ramadan ini, Allah terima ibadah kita, dan mudah-mudahan dengan diterima ibadah kita, Allah jadikan diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang aman, makmur, dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.